Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna habibana wa qudwatana wa qurrata a'yunina Sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh min waladi Adnan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi wad'il mizan. Amma ba'd. Kepada para alim, para ulama, para habaib, para tuan guru, para asatidz wa asatidzah yang kami hormati dan kami muliakan, wabil khusus Abah Ulun di sini, Abah Iskandar, Abah Syahril, Abah Haji Syamsi, dan Abah Ulun seberataan, serta para bapak, para ibu, hadirin hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, jamaah majlis ta'lim barakatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan, kita amalkan, senantiasa mampu menggapai dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini bisa menjadikan salah satu sebab berkumpulnya kita nanti fi jannatil firdausil a'la, di surga firdaus yang paling tinggi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur malah senantiasa kita panjatkan dari lubuk hati kita yang paling dalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua, yang akhirnya pada kesempatan subuh hari ini kita bisa berkumpul bersama, bermuajah, saling bertatap muka dalam rangka mengkaji ilmu agama, tapi pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul dalam kondisi sihah afiah tanpa kekurangan sesuatu apapun. Salawat salam marilah kita aturkan ke junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Qala al-muallif al-imam Abdul Malik ibn Hisham bin Ayyub rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid darain. Amin amin ya rabbal alamin. Al-thani, yang kedua, zikru nadri Abdul Muttalibi dhabha waladihi. Zikru nadri Abdul Muttalibi, yaitu menyebutkan, menerangkan, menceritakan tentang nazarnya Abdul Muttalib dhabha waladihi, pada menyembelih putranya Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalibi bin Hashimi, karena ada siapa Abdul Muttalibi, Abdul Muttalib bin Hashimin, yang menjadi putranya Sayyid Hashim, fima yas'umuna, fima dalam perkara yas'umuna yang menyangka, wallahu a'lam, wallahu a'lam, Allah ta'ala maha mengetahui siapa Allah. Ada itu qad nadhara, benar-benar pernah bernazar, hina laqiya, ketika bertemu siapa Abdul Muttalib min Quraisyin, dari kabilah Quraisy, ma pada perkara laqiya yang bertemu siapa Abdul Muttalib pada ma inda hafri zamzam, ketika menggali sumur Zamzam. Lain wulida, apabila diberi anak, lahu bagi Abdul Muttalib, apa asyratu nafarin, 10 orang,
thumma balaghu, kemudian sudah baligh siapa asyaratun nafar ma'ahu berserta Abdul Muttalib hatta yamna'u, sehingga dia bisa mencegah atau menjaga siapa asyaratun nafar hu pada Abdul Muttalib, ya, menjaga Abdul Muttalib. Layan haronna, sungguh betul-betul akan menyembelih siapa Abdul Muttalib ahadahum pada salah satu asyratu nafar, salah satu dari 10 putranya, lillahi, karena Allah, indal ka'bati, di sisi Ka'bah. Jadi di sini Abdul Muttalib sempat bernadar untuk menyembelih salah satu putranya, ya. Dan saat itu adalah ketika Abdul Muttalib menggali sumur Zam-Zam, dan di saat itu putra beliau jumlahnya masih 1 orang laki-laki yang bernama Haris. Ketika beliau menggali sumur Zam-Zam, sebagian orang Quraisy ada yang mencegahnya, dalam artian tidak mendukung apa yang dilakukan Abdul Muttalib, karena mereka merasa ikut punya bagian. Di saat itu Abdul Muttalib berpesan kepada putra beliau, jaga aku wahai anakku, anaknya masih 1, ya. Jangan sampai orang lain ada yang mengganggu pekerjaanku ini, menggali sumur Zam-Zam, ya. Ternyata disitulah, karena beliau menjadi sebagian riwayat diangkat menjadi rajanya kaum Quraisy, ya, maka beliau berharap punya putra yang banyak. Makanya di saat itu beliau bernazar, kalau seumpamanya saya dikaruniai oleh Allah 10 anak laki-laki, ketika dewasa mampu menjagaku, mampu mendukungku, mampu menjadi pembelaku, maka aku akan menyembelih salah satunya dalam rangka kurbanan, pendekatan diri kepada Allah. Ini nazar kakek Rasulullah SAW, Abdul Muttalib, ya. Jadi di sini mengingatkan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, yang mana dalam riwayat tersebut anna a'rabiyan faqal li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya bana zabihain, artinya apa? Wahai putra 2 orang yang hampir disembelih. Nah ini, ya, jadi panggilannya unik. Ya benar zabihain, wahai putra dari 2 orang yang hampir disembelih. Kemudian Rasulullah faltafata fatabassam walam yungkir, Rasulullah menoleh memenuhi panggilan orang A'rabi tadi. Jadi A'rabi bukan orang Arab, ya. Hamzah ain ra' A'rabi, ya. Kalau tidak ada suku Arab, tidak ada hamzahnya depannya, ain langsung, ain ra' Arabun, orang Arab, ya. Kalau Arabun ini keturunan Nabi Ismail, bangsa Arab, ya. Kalau A'rabi ini, mohon maaf, orang yang tinggal di pedalaman, orang yang tinggal di gunung, istilahnya orang udik kalau di sini, ya, orang udik. Ini, ya, ada orang udik,
ya, tiba-tiba memanggil Rasulullah dengan panggilan yang unik. Ya benar Zabihain, wahai putra dari dua orang yang hampir disembelih. Masalahnya Rasulullah berpaling dan tersenyum. Walam yungkir, beliau tidak ingkar. Nah, ini menunjukkan panggilan tersebut benar adanya. Apalagi Rasulullah tersenyum dan beliau tidak ingkar, karena kalau panggilan tersebut istilahnya tidak sesuai, maka Rasulullah ada menunjukkan rasa ingkar, rasa tidak setuju karena itu tidak benar. Tapi karena ini memang benar adanya, maka Rasulullah tidak ingkar sama sekali. Dan akhirnya para ahli sejarah mencari siapa dua orang dari garis keturunan Rasulullah ke atas ini yang hampir disembelih. Nah, kembali ke sirah kemarin, dalam artian kita membahas dari Nabi Ibrahim. Jadi dari Nabi Ibrahim ke bawah. Nah, ternyata salah satu dari nenek moyang Rasulullah yang hampir disembelih adalah putra Nabi Ibrahim yang dari Ibu Hajar, yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Ya, hampir sama ya kasusnya dengan kasus nadarnya Abdul Muttalib. Ya, karena waktu itu Nabi Ibrahim luar biasa. Beliau ketika ya bersedekah sempat menyembelih 300 ekor onta, kemudian 1000 ekor kambing. Ini jumlah yang sangat fantastis ya, luar biasa ya. Mungkin di tempat kita ini di Samarinda saat ini ya, orang yang terkaya belum sampai ya kurban sedemikian rupa, apalagi masa-masa pandemi. Buat alasan cari sapi yang kurus ya, kambing yang kurus. Ini mungkin ya karena terutama yang terkena penyakit kronis kemarin ya, apa itu bakhil. Al bakhilu wal kikiru awil pelitu awil meditu awil sekeu awil pemalar ya, kikir pelit medit sekek pemalar ya, engken barajud kadak titik banyu diganggam. Wah, ini kesempatan ya, kesempatan cari yang kurus-kurus ya. Ini Nabi Ibrahim luar biasa karena jumlah hewan yang disembelih ini 300 ekor onta, 1000 ekor kambing. Jadi tidak hanya kalangan manusia yang heran, kalangan malaikat pun turun ya memuji Nabi Ibrahim, memuji kedermawanan Nabi Ibrahim ya. Jadi kalangan malaikat memuji, kalangan manusia apalagi ya. Akhirnya tumbuh sifat basyariah, sifat manusiawi ya. Langsung bilang ya, jangankan cuma 300 ekor onta, 1000 ekor kambing, kalau seumpamanya saya punya anak diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih dalam rangka kurban, akan saya sembelih. Dan beliau ngomong di saat itu, di saat beliau belum punya anak. Karena belum punya anak, ngomongnya juga enak ya, biasa ya, bahasa kampanye kan. Jadi janji-janji dulu karena belum menjabat ya. Sekali menjabat, wah kebanyakan ya, akhirnya ada perbedaan, bedanya pilkada sama pilkab ya. Kalau pilkab sekali lupa jadi ya, apalagi bapaknya termasuk sniper, penembak jitu. Ini ya. Kalau pilkada sekali jadi lupa. Nah ini ya, jangan sampai kebalik ya. Pilkab sekali lupa jadi, pilkada sekali jadi lupa ya. Bahkan tim suksesnya yang dulu kemana-mana membawa proposal, membawa map, sampai mukanya mirip kayak map juga.
yang diusung sudah jadi anggota dewan, Pak, saya tim sukses dulu. Oh, tutup kacanya, ayo sopir cepat laju. Ditinggal. Nah, ini sekali jadi lupa. Nah, ini ya biasanya gitu ya, bahasanya kampanye ya. Mudah-mudahan anggota dewan di tempat kita tidak demikian. Mudah-mudahan itu di luar sana ya, di luar negeri sana ya. Nah, jadi di sini luar biasa. Jadi pas belum punya anak ngomongnya enak ya. Kalau aku punya anak disuruh nyembelih saya sembelih. Ternyata ya nadarnya ini setelah dikaruniai anak oleh Allah baru ditagih dalam mimpi. Wa fi riwayah salasa layalin mutawaliyat, mimpinya sama 3 malam berturut-turut, yang mana dalam mimpi tersebut mengingatkan, ya Ibrahim aufi nadhrak ya idbah waladak, wahai Ibrahim ya penuhi nadarmu, sembelih putramu. Wah ini ya masih belum yakin, besok lagi mimpi yang sama, malam yang ketiga mimpi yang sama ya. Dalam tafsir, pendapat salah satu ahli tafsir Abdullah bin Abbas, beliau berpendapat bahwa ru'yal anbiya'i fil manami wahyun, mimpi seorang nabi ya ketika tidur itu merupakan wahyu. Makanya Nabi Ibrahim faham bahwa ini bukan sekedar mimpi, ini bukan bunga-bunga tidur yang tiada arti, ini adalah perintah Allah yang harus ditaati. Nah, sekalipun harus menghilangkan nyawa buah hatinya satu-satunya saat itu. Makanya keesokan harinya langsung ya anaknya dipanggil, wahai Ismail, ayo mandi dulu ya, pakai baju bagus ya, ngomong anak mau ke undangan. Mau kondangan. Nah ini ya ndak ya, langsung disuruh bawa apa, ihmil al-habl wa mudiyah, pegang atau ambil tali sama parang ya. Kemana? Kita ke Bukit Mina. Nah disinilah ya yang mana ujian dari iblis. Nah, ini dari berbagai arah ya. Nabi Ibrahim dulu, Ibrahim mau kemana kamu? Mau ke Bukit Mina. Ngapain kamu ke sana? Mau nyembelih anakku, diperintah oleh Allah. Siapa yang perintah? Allah. Oh, jangan turuti ya. Memang Tuhanmu itu dari dulu sentimen sama kamu ya. Kan kamu lama ndak punya anak. Pas kamu punya anak suruh nyembelih, itu sentimen. Turuti omonganku ya. Aku ini kan CS sama kamu. Ini ya, ini iblis ini ya. Oh kamu ini ya, ada kerikilku timbai kamu ya, langsung dilempar batu. Wah ini ya, supaya tidak ganggu. Waduh, tidak berhasil ini ya. Lari ke Ibunda Saroh. Nah, Ibunda Saroh dipengaruhi ya, karena biasanya wanita ini lebih mendahulukan perasaan daripada akalnya ya. Ya Acil Sarah ini ya, ini Acil Sarah. Jadi mau dibawa kemana Ismail tadi? Nggak tahu, katanya dibawa ke Bukit Mina. Mau ngapain? Katanya sih tadi aku dengar mau nyembelih kambing. Mana ada ya laki ikam ngeramput ya, Raja Waluh laki ikam itu ya. Nah, di Bukit Mina kada ada kambing, nggak ada kelinci, kada ada onta, nggak ada sama sekali. Terus apa yang mau disembelih? Suamiku, anakmu satu-satunya. Wah, memang suamiku tega. Yaitu aku juga heran kok tega suamimu, raja tega berarti. Apa kamu nggak sering KDRT? Enggak juga ya. Nah, ini ya. Nah, mungkin KDRT-nya pas ini aja ya. Apa itu? Ya dulu waktu pengantin baru ya. Nah, apa kekerasan dalam rumah tangga ya. Kadang dalam rumah tangga kadang ada yang perlu keras, yang diistilahkan keras kerja ya. Apa bedanya
kerja keras dengan keras kerja, kerja keras, ya, kuli bangunan, pemecah batu, yang ngukur jalan, ya, kerja keras semua, cari kayu balok, ini ya. Bahkan yang duduk manis di perkantoran, ini semuanya masuk kategori kerja keras. Kalau keras kerja, ini pekerjaan pengantin baru di malam pertama. Karena harus keras dulu baru bisa diajak kerja. Nah, ini 17 tahun ke atas ya. Nah, jadi maksudnya pernah kerja ini KDRT ya, maksudnya KDRT-nya ya waktu itu ya, kerasnya pasti itu aja ya. Jadi itu ya, kamu tidak pernah dipukul, enggak ya. Terus kembali ke pembahasan tadi, ini anakmu ini satu-satunya mau disembelih ya, bagaimana? Kemarin aku kira cuma stres saja suamimu, ternyata gila 100%. Ya. Nah, ternyata Acil Saroh tadi ya, Sayyidatina Saroh bertanya dulu, kalau memang suamiku menyembelih putraku, ya, itu kemauan suamiku sendiri atau perintah Tuhannya? Ah, itu masalahnya. Kalau kemauan suamimu terserah, ya, anak-anakmu sendiri, tapi ini perintah Tuhannya. Nah, ternyata Sayyidatina Sarah bilang, mohon maaf ya, Kai penasehat, karena dia menjelma sosok orang tua, sosok penasehat. Ampun maaf Kai ya, kalau memang perintah Tuhannya, jangankan Ismail anakku satu-satunya, kalau memang diperintahkan oleh Allah, aku dipersilahkan atau aku diperintah untuk ikut disembelih juga, aku siap. Waduh, iblisnya langsung kecewa, ini lebih gila lagi dari suaminya nih ya. Malah dia menawarkan diri untuk disembelih ya. Ini aku kira dia ini mental tempe ya, ternyata lebih mantap juga imannya. Waduh, mau goda lagi, ayo kutimba ini ya. Nah, cari ya, kerikil dilempar lagi ya. Ganti terakhir, oh Mael, lihat, oh ada Pak mau ngasih ampau kak enggak, aku ngasih nasihat ya. Mau kemana kamu ya? Ikut abah ini ya. Kemana? Katanya ke Bukit Mina. Ngapain ya? Mau nyembelih kambing, ikan dibunguli ya. Abahmu itu Raja Waluh ya. Jadi di Minas itu ndak ada kambing, ndak ada onta, ndak ada kelinci. Terus yang mau disembelih itu kamu, ikan anda disembelih. Nah, akhirnya berbalik bertanya, wah kalau memang ya ayah kesayanganku ini mau nyembelihku, ini kemauan sendiri atau perintah Tuhannya? Nah itu, kalau kemauan Abah Ikam Surang, aku kada umpat ya, kada umpat ikut campur ya, nggak ikut campur, nggak ngurus ya. Tapi karena ini perintah Tuhannya, jangan mau. Wah, lagi-lagi ya, kalau ini perintah Allah ya, Tuhanku dan Tuhanmu juga sebenarnya ya, aku tidak punya kemampuan untuk bermaksiat. Aku harus patuh, taat kepada perintah Allah dan berbakti kepada orang tuaku. Wah, mau ya, nanti ku belikan mainan, dicarikan kerikil lagi, dilempar. Nah, ini ya, nah, akhirnya aman dari godaan iblis. Tapi iblis tetap ngikut ya, ngintai di ujung. Kenapa? Karena kepingin menyaksikan apakah Nabi Ibrahim ini berbohong. Nah, karena Nabi Ibrahim tidak pernah berbohong, seperti sirah kemarin yang kita terangkan, beliau pun tidak berbohong, tauriyah. Nah, ini sudah sempat keluar dari mulut Nabi Ibrahim akan menyembelih seekor kambing. Di Bukit Mina tidak ada kambing. Ini kira-kira apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Nah, ternyata ketika sudah sampai di Bukit Mina, baru terus terang, ya bunayya ya,
inni ara fil manam anni azbahuk, wahai anak kesayanganku. Kalau anakku cukup ya ibni, wahai anakku. Kalau ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Sebenarnya aku dapat perintah dari Allah melalui mimpi 3 malam berturut-turut. Apa perintahnya wahai ayahku? Anni azbahuk, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fangzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Ini luar biasa. Ini sosok ayah yang bijaksana. Sudah nyata-nyata ini perintah dari Allah, dan beliau seorang nabi. Beliau tidak semena-mena. Ini perintah dari Allah. Aku ini bapakmu, tidak hanya sekedar bapak biasa, aku ini juga seorang nabi. Tidak usah banyak bacot ya, ikan masih halus pamuntungan. Nah, ini ya. Jadi jangan sampai banyak bicara, jangan banyak protes. Ini kalau yang orang tua kurang bijaksana. Tapi Nabi Ibrahim sosok yang bijaksana. Sudah nyata-nyata perintah dari Allah, tapi masih minta pendapat putranya. Fangzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Dan dari sini luar biasa, didikan Nabi Ibrahim berhasil ya. Bisa diketahui dari jawaban ini. Ya abati if'al, ya, wahai ayah kesayanganku. Kalau ayahku ya abi, wahai ayahku. Ya abati, wahai ayah kesayanganku. Luar biasa, anak yang sangat sayang sama ayahnya, ayah yang sangat sayang sama anaknya. Luar biasa ya. If'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah engkau nanti akan menemuiku dari golongan orang-orang yang sabar. Terharu seorang ayah ya, karena ini perintah Allah tetap dilakukan. Nah, jadi disuruh berbaring ya. Versi pertama, Nabi Ismail minta diikat 2 tangannya sama 2 kakinya. Wahai ayahku, tolong ikat 2 tanganku sama 2 kakiku. Kenapa wahai anakku? Nanti ketika ayahku menyembelihku, supaya aku tidak banyak gerak. Kalau aku banyak gerak, nanti ayah lebih tidak tega lagi. Nah, ini ya, ini versi pertama. Dan ini yang diikuti ya, hewan kurban. Makanya kambing, sapi, ini diikat 2 kakinya. Tapi kalau onta tidak perlu diikat, karena dalam keadaan berdiri tinggal di gores pakai pisau yang sangat tajam ya. Ini ya, luar biasa. Ini versi pertama. Versi yang kedua kebalikannya. Nabi Ibrahim yang mengikat kedua tangan dan kedua kakinya Nabi Ismail. Akan tetapi Nabi Ismail yang menolak. Apa alasannya? Wahai ayahku ya, jangan kau ikat 2 tangan dan 2 kakiku. Kenapa wahai anakku? Ya, kejadian ini tidak hanya ayahku yang menyaksikan ya, malaikat di langit menyaksikan ya, hewan-hewan di sekeliling menyaksikan, iblis pun ngintip di pojokan. Ini ya. Nah, jadi jangan sampai diikat 2 tangan dan 2 kakiku. Kenapa? Karena khawatir tersebar kabar atau gosip ya, bahwa engkau menyembelihku ini dengan terpaksa. Buktinya 2 tangan dan 2 kakiku terikat. Nah ini ya, ini bentuk tidak pasrah. Makanya tidak perlu diikat, biar semuanya menyaksikan kalau engkau menyembelihku dan aku rela disembelih dalam rangka mematuhi perintah Allah, dalam keadaan ridho, ikhlas, pasrah. Tidak perlu diikat, biar malaikat menyaksikan, hewan-hewan menyaksikan, iblis pun menyaksikan. Nah ini ya, versi yang kedua ini yang lebih kuat. Nah, dan ketika Nabi Ibrahim mau nyembelih, parang sudah diasah tajam sekali ya.
Ketika ditempelkan di leher Nabi Ismail, ditekan, ternyata tumpul, bahasa Spanyolnya kadak landap. Nah, ini ya, padahal tadi landap sekali ya, tiba-tiba tumpul. Dalam hati tidak tega, malah diganggu dengan parang yang tumpul, ditekan lagi, tidak tega, tapi mematuhi perintah Allah, ternyata tumpul lagi, sampai tidak kuatnya parangnya dilempar, tidak tahan. Nah, ternyata dalam salah satu riwayat parang ini berbicara. Nah, jangan heran kalau ada barang padat, benda mati bisa bicara ya. Ini bukan sesuatu yang mengherankan ya. Wallahu antaqa kulla syai'. Allah adalah zat yang bisa membuat segala sesuatu berbicara sekalipun benda padat ya. Bahkan dalam sejarah Rasulullah ketika beliau dari rumah beliau menuju ke Masjid Nabawi Madinah ya, ada batu yang selalu beliau lewati, dan setiap kali Rasulullah lewat, batu ini mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Dalam artian batu yang padat bisa berbicara. Nah, jadi tidak perlu heran. Sama dengan parang ini berbicara ya. Afwan ya Khalilullah, mohon maaf wahai kekasih Allah Nabi Ibrahim, ana bainal amrain, aku dihadapkan dua perkara, dua perintah, akhirnya kondisiku menjadi andilau antara dilema dan galau, bingung ya. Kenapa engkau andilau ya, parang aja lebay. Nah, ini ya. Nah, dua perintah, amaranil jalil bil man'i wa amaranil khalil bidzabhi ya. Amaranil jalil, Allah yang maha agung, al jalil, memerintahkan aku supaya tumpul, supaya kadak landap. Nah, ya. Wa amaranil khalil bidzabhi, dan Nabi Ibrahim al-Khalil, Nabi Ibrahim yang menjadi kekasih Allah, yaitu Anda menyuruhku supaya tajam. Nah, karena perintah dari Allah dengan perintah dari Nabi, nah, Anda sendiri paham saya harus patuh perintah siapa. Perintah Allah lah yang harus saya patuhi, sekalipun Anda tadi mempersiapkan ya dengan diasah sangat tajam, tapi karena Allah memerintahkan supaya tumpul, saya mati perintah Allah, tumpul. Nah, ini ya. Akhirnya tidak lama lagi didatangkan kambing made in surga. Nah, sinilah wa fadainahu bidzibhin azim ya. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin ya. Wa fadainahu bidzibhin azim, kami memanggil Ibrahim, kata Allah, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan perintahku melalui mimpi, engkau telah mengimani dan mematuhi perintahku melalui mimpi. Sesungguhnya kami membalas perbuatan orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Maka wafadainahu bidzibhin azim, kami tebus dengan sembelihan yang besar, kambing dari surga. Nah, ini kambing siapa ini? Barangkali kambingnya orang Samarinda waktu mau dikorbankan ada yang lepas. Nah, ini kan ada nih ya, beberapa panitia pusing gara-gara ada seekor sapi lepas tidak ketemu, ada juga kambing ya dekat hari hanya lepas tidak ketemuan ya. Nah, bukan itu ya, ini kambing di masanya putra dari Nabi Adam ya. Jadi kurban ini sudah ada zaman Nabi Adam, kurbanun ya, dari kata-kata koruba artinya dekat.
Kalau ditambahi alif sama nun, kurbanun, ini mubalaghah, menyangatkan, sangat dekat. Jadi ibadah pendekatan diri seorang hamba supaya lebih dekat kepada sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma syariat Nabi Adam belum ditentukan hewannya, sesuatu yang dimilikinya. Di saat itu yang diperintahkan kurban adalah Qabil dan Habil. Gara-gara apa? Gara-gara Qabil terhasut oleh iblis. Jadi ibunda Hawa ketika melahirkan, sebagian riwayat 40 kali melahirkan, ya, sebagian riwayat yang lain 80 kali melahirkan. Walhasil ketika melahirkan satu pasang lahir 2 bayi, laki-laki perempuan. Selang beberapa waktu lagi melahirkan lagi laki-laki perempuan, ya, lakian bebinian, kecuali yang terakhir cuma lakian seorang, laki-laki sendirian, yaitu yang mewarisi kenabian Nabi Adam, Nabi Syith alaihi salam. Syith, ya, shin ya tha ya, Syith. Kenapa beliau sendirian? Karena beliau yang dititipi nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak dibarengi bayi perempuan, ya. Selain Nabi Syith, semuanya laki-laki perempuan, ya. Qabil, ya, lahir dengan saudarinya yang bernama Iklimah. Qabilnya tampan, gagah, badannya kekar, perutnya sispek, kotak-kotak, karena sering undangan dapat nasi kotak, ya. Jadi perutnya kotak-kotak, mantep, ya. Saudari yang lahir bersamanya namanya Iklimah, sangat cantik. Nah, kemudian selang beberapa waktu lahir satu pasang lagi, Habil dengan saudarinya, sebagian riwayat namanya Yalusa. Nah, ketika sudah sampai waktu untuk siap menikah, dalam pernikahan ini sudah ada unsur untuk menjauhkan, disaling silang. Jadi Qabil yang tampan dijodohkan dengan saudarinya Habil, Yalusa, yang kurang cantik. Habil yang kurang tampan, wajahnya agak pas-pasan atau agak kurang, mungkin kulitnya juga sawo matang atau sawo kematangan alias hirang, ya. Ini dijodohkan dengan Iklimah yang cantik. Sebenarnya aman, tapi kita tahu setiap kali seorang hamba mematuhi perintah Allah, ada satu makhluk yang tidak terima, iblis menghasut Qabil. Ini, ya, karena kalau mematuhi perintah Allah dia menikah dengan Yalusa. Di sini ada peluang untuk menghasutnya. Qabil, kamu ini tampan, gagah, jangan mau dinikahkan sama saudarinya Habil, Yalusa. Kenapa? Kalau dibawa ke undangan tidak pantas. Kenapa? Mambari supan, ya, bikin malu. Wah, terus kamu itu serasinya dengan saudarimu sendiri. Lagi-lagi lapor, wahai ayahku Nabi Adam, aku tidak mau dinikahkan dengan saudarinya Habil, Yalusa. Aku mau dengan saudariku sendiri, Iklimah. Di sini lagi Nabi Adam sosok ayah yang bijaksana juga, tidak semena-mena, ya. Ini yang diwarisi Nabi Ibrahim tadi, ya. Jadi tidak semena-mena, aku ini ayahmu, manusia pertama, seorang nabi, ini perintah Allah, harus kamu patuhi. Tidak demikian. Tapi Nabi Ibrahim, astagfirullah, Nabi Adam
lapor kepada Allah, ya Allah, putraku Qabil tidak menerima perjodohan ini, bagaimana solusinya ya Allah? Maka dapat solusi dari Allah, dua putramu ya Qabil aku jodohkan dengan yang tidak mau, dia mau sama Iklimah saudarinya sendiri, sedangkan Habil aku jodohkan dengan Iklimah, dalam artian yang jadi rebutan adalah Iklimah. Solusinya siap mereka berdua bikin ibadah kurban. Siapa di antara kurban mereka berdua yang aku terima, dialah yang berhak menikahi Iklimah. Nah, kebetulan Qabil diserai pertanian, jadi yang dikurbankan adalah hasil tani, buah-buahan termasuk. Nah, jadi memang dasarnya si Qabil ini fisiknya saja bagus, tapi ketakwaannya masih jauh dari nilai kesempurnaan. Jadi memang kalau istilah kita ini koler-koler ya. Nah, jadi buahnya banyak, dia tidak mau manjat, tidak mau mencari yang terbaik. Kada usah ngalih-ngalih, nanti ulun kauyuhan, kalapahan. Nah, ini Allah tidak lihat juga, nah, gitu ya, marifatnya kurang. Jadi bahwa keranjangnya dipenuhi sama buah-buah yang ya banyak yang busuk. Nah, baru dia metik yang agak susah untuk nutupi. Jadi dalamnya banyak buah yang busuk, luarnya saja yang bagus. Dibawa ke atas bukit, dikurbankan kepada Allah, dipakai ibadah kurban, diserahkan pada Allah. Sedangkan Habil oleh Nabi Adam diserai peternakan, terutama kambing. Memang dasar ketakwaannya yang sangat tinggi, maka si Habil ini tidak asal-asalan ngambil kambing. Kalau dia koler, males, kambing kan tinggal nyomot aja, tinggal pegang satu, disembelih, dibawa ke sana. Tapi tidak, pegang kambing yang besar, dibawa jalan. Ketika ketemu kambing yang lebih besar, yang tadi dipegang dilepas, ngambil yang lebih besar lagi, sambil nyari yang terbaik, yang paling gemuk, paling besar. Ketemu lebih besar lagi, ini dilepas, yang paling besar diambil. Sudah tidak ada yang nandingi, baru disembelih. Ketika disembelih, dagingnya dipanggul, dibawa naik ke atas bukit. Di saat itu sebagian riwayat, cara Allah mengambil atau menerima korban mereka berdua dengan cara mengutus awan putih dari atas turun ke bukit. Di atas bukit pertama korbannya Qabil yang berupa buah-buahan. Jadi awannya berhenti sejenak, kemudian pindah ke bukit selanjutnya. Ini menunjukkan korbannya tidak diterima, karena kalau korbannya diterima, awan ini turun ke bawah mengambilnya, dibawa naik ke atas, dibawa ke langit, dibawa ke surga. Tapi karena nggak diterima, awannya nggak turun, pindah ke bukit yang kedua, tempat korbannya Habil berupa daging kambing. Berhenti sejenak, kemudian turun, diambil daging kambing tersebut, dibawa naik ke langit sampai ke surga. Ketika sampai di surga, ternyata kambingnya hidup lagi sempurna, tergembala di pertamanan surga. Makanya bagi kita yang kurban setiap Idul Adha dan 3 hari Tasyrik, sekalipun lahiriahnya di dunia disembelih, dagingnya dicincang-cincang, dibagi-bagikan sampai habis, tapi nanti di akhirat kita akan menemuinya
dalam keadaan sempurna, ya. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Ketahuilah, hewan kurban yang kalian korbankan, yang sudah disembelih, sudah dicincang-cincang, dibagi-bagikan, nanti di hari kiamat akan mendatangimu dengan membawa tanduk-tanduknya, dengan membawa bulu-bulunya, dengan membawa kuku-kukunya, dalam artian mendatangi pemiliknya, si pengkorban dalam keadaan sempurna, ya. Jadi kambing yang dikorbankan oleh Habil inilah, ya, yang tergembira di taman surga. Ketika Nabi Ismail mau disembelih, kambing ini dibawa turun oleh malaikat Jibril menggantikan posisi Nabi Ismail. Jadi yang disembelih kambing. Makanya dari kejadian ini ada kaidah, anna khairan lil ajdad yang al aulad. Setiap kebaikan dari nenek moyang sangatlah bermanfaat bagi anak cucu. Secara umum yang kita nikmati sekarang, mohon maaf, banyak yang bersyukur ketika musim durian, alhamdulillah panen merasakan durian nyaman benar, ya. Rambutan nyaman benar. Kenapa nyaman? Tinggal panen. Siapa yang nanam? Kadang abah ulun, kadang kai ulun, kadang sampai ke atas. Nah, ini ya, kebaikan dari nenek moyang sangat bermanfaat bagi anak cucu. Nah, ini kebaikan dari nenek moyang Habil bermanfaat bagi anak cucunya Nabi Ismail. Nah, ini ya, terselamatkan. Akhirnya yang disembelih bukan Nabi Ismail tapi seekor kambing. Disinilah iblis di pojokan kecewa. Wah, ternyata apa yang diucapkan Nabi Ibrahim dibenarkan oleh Allah. Karena siap-siap kalian disembelih anaknya, langsung istilah bahasa Perancisnya ini, Nabi Ibrahim akan dihapaki lawan iblis. Nah, ini ya, kami ini nabi tapi ya waluh, ya, ngeramfut, katanya nyembelih kambing, ternyata anak surang sembelih. Nah, ternyata apa? Dibenarkan oleh Allah. Allah tidak ingin nabinya berbohong, dibetulkan kambingnya. Ini alasan pertama dari jawaban kenapa yang disembelih kok seekor kambing. Yang pertama alasannya karena Allah ingin membenarkan ucapan Nabi Ibrahim ketika mau mengajak Nabi Ismail mau nyembelih, bawa parang sama tambang. Untuk apa wahai ayahku? Untuk nyembelih kambing. Jadi supaya Nabi Ibrahim tidak berbohong. Alasan yang kedua, sebagai rahmat bagi umat Nabi Muhammad. Karena syariat Nabi Muhammad adalah menyempurnakan syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Anittabi' millata Ibrahim hanifa, ya, supaya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang lurus, ya. Jadi karena Nabi Ibrahim saat itu menyembelih kambing, maka syariat Nabi Muhammad ketika hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik bagi kaum muslimin muslimat yang diberi kelapangan rezeki dianjurkan sunnah muakkadah menyembelih seekor kambing atau sepertujuh sapi, sepertujuh kerbau, sepertujuh onta. Ini ya. Jadi itu jadi ringan. Jadi bayangkan kalau misalkan Nabi Ismail gak jadi sembelih, ternyata tebusannya berupa onta, maka syariat ini memberatkan. Jadi umat Nabi Muhammad ketika hari raya Idul Adha, satu orang harus nyembelih seekor onta atau seekor sapi atau seekor kerbau. Nah, ini ya, makanya berat. Makanya ini untuk meringankan umat Nabi Muhammad.
satu orang hanya seekor kambing, ya. Itu pun 3 imam, hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikokohkan menurut Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Tinggal satu imam, Imam Abu Hanifah. Beliau menghukumi wajib dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, hartanya mencapai 1 nisab, ukuran emas kurang lebih 85 gram, kurs rupiah kurang lebih 40 juta. Jadi kalau umat Nabi Muhammad pengikut madhab Imam Abu Hanifah, ya, hartanya punya saldo 40 juta, wajib kurban. Syarat yang kedua, tidak bepergian. Kalau bepergian tidak wajib, ya. Jadi tidak bepergian dan hartanya 1 nisab, hukumnya wajib. Nah, kemudian kenapa kok gantinya kambing bukan kelinci? Wah, kalau kelinci yang disembelih, iblis langsung, ya, takurihing, bahkan tertawa terbahak-bahak, ya. Ternyata kelinci, ya, ya. Malah dihapaki di Bukit Mina, ya. Kasihan Nabi Ibrahim, ya. Nah, itu ya luar biasa. Jadi sembelihannya, intinya Nabi Ismail tidak jadi disembelih, tapi menjadi lakop atau julukan Ismail Az-Zabih, Nabi Ismail yang hampir disembelih. Dan siapa satunya lagi? Satunya lagi adalah ayah kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdullah Az-Zabih, Abdullah yang hampir disembelih. Bagaimana ceritanya? Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Karena sudah masuk waktu isyraq, maka langsung kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ya Allah ijtima'an nafi'a, ijtima'an mubaraka, ijtima'an fihi taufiquka ya Allah, ijtima'an fihi hidayatuka ya Allah, ijtima'an fihi jami' kulli khairid din wad dunya wal akhirah ya Allah. Dengan barakah perkumpulan kami pada pagi hari ini ya Allah, berikanlah kelapangan rezeki untuk kami semua ya Allah, sehingga kami mampu berkunjung ke rumahmu Makkah Al-Mukarramah dalam rangka mengikuti napak tilas Nabi Ibrahim alaihissalam dan mematuhi perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam rangka menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Mudahkanlah saudara-saudari kami semua untuk menyempurnakan rukun Islamnya yang kelima ya Allah, menunaikan ibadah haji ya Allah. Jangan sampai di antara saudara-saudari kami ketika akan menghadapmu, dalam rangka menghadapmu, ketika ajal sudah menjemputnya ya Allah, jangan sampai rukun Islamnya masih belum sempurna ya Allah. Kasihan saudara-saudari kami nanti akan merasa malu kepadamu ketika rukun Islamnya belum sempurna ya Allah. Mudahkanlah sarana saudara-saudari kami semua untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah. Kami memohon lebih kepadamu ya Allah, izinkan kepada kami semua untuk memberangkatkan ibadah haji dan umrah orang-orang yang kami cintai, kedua orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang berjasa kepada kami ya Allah. Berangkatkanlah semua ya Allah. Ya Allah, tuntunlah, bimbinglah dengan taufikmu kepada amal-amal soleh ya Allah. Ya Allah, ketika amal soleh kami sudah terkumpul banyak di sisimu, sekiranya sudah mampu untuk menghantarkan kami semua menuju ke syurgamu yang tertinggi, syurga Al-Firdaus ya Allah. Dan di saat itu Engkau sudah berkehendak untuk mengambil nyawa kami masing-masing ya Allah. Ambillah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Ambillah nyawa kami di kemudian hari nanti ya Allah
dalam keadaan husnul khatimah. Ambillah nyawa kami di kemudian hari nanti ya Allah, ketika posisi kami sedang bersujud kepadamu ya Allah. Ambillah nyawa kami di kemudian hari nanti ya Allah, ketika lisan kami sedang melantunkan ayat-ayat Qur'an-Mu ya Allah. Ambillah nyawa kami di kemudian hari nanti, ketika posisi kami di salah satu tanah suci-Mu, tanah suci Mekah atau tanah suci Madinah ya Allah. Allahumma hawwin alaina sakaratul maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.